Bab 941. Tracy mendongak dan melihat bangunan rumah yang megah itu, lalu melihat taman bunga di sekitarnya, serta para pengawal dan pelayan lama itu. Dalam hatinya, ada perasaan familiar yang sangat kuat. Dalam benaknya, terlintas potongan-potongan momen yang tak terhitung banyaknya. Itu semua adalah ingatan saat dia pernah tinggal di sini. Satu persatu bermunculan di benaknya. Setiap momen adegan itu sangat indah, bahagia, dan hangat. Dia tidak pernah datang ke tempat ini. Ini menunjukkan bahwa dia pernah tinggal dengan baik di sini. Tracy teringat momen saat dia datang ke rumah keluarga Wallen sebelumnya. Saat itu, Tuan Besar mengutus orang ke villa sisi utara untuk memberinya peringatan, mengatakan bahwa hewan peliharaannya menakut-nakuti cucu buyutnya. Dia merasa sangat marah. Jadi, demi melampiaskan emosi, dia membawa elangnya ke rumah keluarga Wallens untuk menunjukkan kehebatannya. Tidak disangka, dia malah menakut-nakuti anaknya sendiri. Juga karena tindakan gegabah itu, membuat Carlos melihat cincin emas hitam yang ada di kaki Rosie si elang, sehingga anak itu berhasil menemukan dirinya secara kebetulan. Segalanya benar-benar sudah diatur oleh takdir. Cepat atau lambat dia harus kembali ke rumah ini. Meskipun perasaannya dengan Daniel tidak bisa kembali lagi, dia tetap harus menghilangkan segala pemikirannya demi anak-anak. Dia tidak akan melepaskan siapapun yang berani menyakiti anaknya. Papi, suara Carlos yang ceria memotong pemikiran Tracy. Carlos, Daniel segera membungkuk dan merentangkan kedua lengannya. Carlos berlari dan masuk ke dalam pelukan Daniel. Pergi dari rumah begitu lama, dia sangat merindukan papinya. Terutama setelah sebelumnya terjadi kejadian seperti itu di rumah keluarga Moore. Setiap hari dia sangat mengkhawatirkan papinya. Melihat kedekatan ayah dan anak ini, perasaan Tracy menjadi sangat rumit. Tiba-tiba terdengar suara teriakan Charles dan Carla dari dalam rumah. Saat Daniel hendak masuk untuk memeriksa, Tracy sudah terlebih dahulu berlari masuk. 1 menit yang lalu, saat Charles menggendong Carla menuruni tangga, tiba-tiba dia merasa ada orang yang mendorongnya dari belakang, membuat tubuhnya condong ke depan dan jatuh bersama Carla. Pada saat genting ini, seseorang bergegas datang dan melindungi mereka dengan tubuhnya. Barulah mereka berdua tidak jatuh dengan menyedihkan. "Mami!" Charles berteriak tanpa sadar. Namun, saat menoleh dan melihat, ternyata orang yang melindungi mereka bukanlah Tracy, melainkan Victoria. "Charles! Carla!" Tracy menerobos masuk dengan panik. Kebetulan melihat Charles dan Carla hampir jatuh dari tangga. Tetapi Victoria bergegas menghadang mereka, tanpa memedulikan keselamatannya sendiri. Tentu saja, kejadian mengharukan ini dilihat oleh yang lain. Semua orang tertegun, termasuk Daniel yang berada di belakang. Victoria menopang pinggangnya yang terluka, berdiri dengan susah payah, lalu membuat isyarat tangan dengan panik. "Charles, Carla, kalian tidak apa-apa kan?" "Tidak apa-apa," Charles menggeleng. "Terima kasih, Bibi Victoria." Belakangan ini, Charles tidak ada di rumah. Ia tidak tahu dengan jelas tentang perilaku Victoria. Mengenai kedua perawat yang menindas Carla, dia sungguh menganggap itu adalah perbuatan pribadi, sehingga tidak berpikir begitu banyak. "Mami!" Saat melihat Tracy, Carla menangis sambil merentangkan tangan ke arahnya. Tracy segera berlari dan memeluk Carla. Dia memegang wajah mungil Carla yang sangat pucat dan terlihat kurus, lalu bertanya dengan panik, "Carla, kamu tidak apa-apa kan?" "Mami, aku takut." Carla memeluk Tracy dengan erat, sambil menangis dengan kencang. Seluruh kepanikan dan ketakutan selama beberapa waktu ini diluapkan pada saat itu juga. Hanya dengan berada di dalam pelukan Mami, barulah dia benar-benar merasa aman. "Carla, jangan takut, jangan takut." Tracy menepuk-nepuk punggung Carla dengan pelan, sambil menghibur dengan lembut, "Selama ada Mami, tidak akan ada orang yang berani menyakitimu." Carla mengangguk, tetapi masih menangis. "Mami!" Melihat Carla menangis kencang, Charles juga ikut menangis. Saat melihat pemandangan ini, para pelayan lama tak bisa menahan diri untuk menghapus air mata mereka. "Charles, coba Mami lihat. Apa kamu terluka?" Tracy segera menarik Charles untuk memeriksanya. "Aku tidak apa-apa." Charles menggelengkan kepala, lalu berkata sambil menangis, "Mami, akhirnya Mami pulang."
Setiap hari kami menantikan Mami pulang. Bab 942. Benar, Nona Tracy. Kami semua sangat menantikan Anda pulang. Bibi Riana tak bisa menahan diri untuk bicara. Sudah menunggu selama 2 tahun. Benar, benar. Pelayan yang lain juga ikut bicara. Saat Anda ada, rumah ini barulah mirip rumah. Benar, Bibi Nina sangat bersemangat. Hanya Anda yang merupakan nyonya rumah kami. Selamanya seperti itu. Victoria melihatnya sekilas dengan tatapan yang tajam. Bibi Nina menjadi terkejut, hingga buru-buru mundur ke samping. Kalian terlalu sungkan. Tracy menatap Bibi Riana dan yang lainnya dengan berterima kasih. Kali ini, aku datang hanya untuk mengantar Carlos pulang. Sebentar lagi juga akan pergi. Mami, jangan pergi. Carla tidak akan membiarkan Mami pergi. Carla memeluk Tracy dengan erat. Takut dia pergi. Mami, aku juga tidak akan membiarkan Mami pergi. Charles juga merangkul lengan Tracy dengan erat. Jika Mami mau pergi, kami akan pergi bersama Mami. Carlos menarik tangan Daniel dengan panik, lalu mengingatkan dengan suara kecil. Papi, cepat bicara. Baru saja Daniel hendak berbicara. Pada saat ini terdengar bunyi sesuatu yang jatuh. Tiba-tiba Victoria jatuh dari tangga. Nona Victoria, beberapa perawat buru-buru memapahnya. Liva berkata sambil menangis. Anda terlalu bersikeras. Dengan tubuh yang terluka, Anda menjaga orang tua dan anak kecil, serta menyelamatkan Tuan Muda dan Tuan Putri tanpa memedulikan keselamatan diri sendiri, sehingga Anda terluka seperti ini. Kemudian, dia merengut kepada Daniel. Presdir Daniel, cepat lihat Nona kami. Luka di pinggangnya terbuka lagi. Kakinya juga terkilir. Daniel mengerutkan kening. Tidak ada niat untuk menghampiri. Apa yang terjadi? Pada saat ini, Johnson berlari turun ke bawah. Lalu buru-buru bertanya. Kamu baik-baik saja. Kenapa malah jatuh dari tangga? Nanti masih harus pergi ke rumah sakit untuk mengobati Tuan Besar. Harus bagaimana ini? Kira-kira karena menyebut Tuan Besar, Daniel pun maju menghampiri. Lalu memapah Victoria untuk berdiri. Tidak apa-apa kan? Kenapa tidak hati-hati? Aku tidak apa-apa. Victoria membuat isyarat tangan dengan lembut. Melihat Charles dan Carla jatuh dari tangga, aku tidak berpikir terlalu banyak. Langsung bergegas menghalangi. Yang penting mereka baik-baik saja. Paula memutar bola matanya. Sungguh ingin menamparkan wanita itu. Kenapa Tuan Muda Charles dan Tuan Putri Carla bisa jatuh dari tangga? Naomi terus memerhatikan jejak yang ada di tangga. Liva segera bicara. Tuan Muda Charles menggendong Nona Carla turun ke bawah. Tidak hati-hati. Asal bicara. Charles memotong perkataannya dengan emosi. Lalu menjelaskan. Ada orang yang mendorongku dari belakang. Siapa? Tracy segera bertanya. Itu. Charles mengusap-usap kepalanya. Aku tidak tahu. Aku tidak melihat dengan jelas. Tapi aku berani memastikan bahwa ada orang yang mendorongku dari belakang. Siapa yang begitu bernyali hingga berani mendorong kalian di rumah ini? Carlos mengepalkan tangannya dengan marah. Mungkin saja ada orang yang sengaja bersandiwara. Paula memelototi Victoria dengan marah. Victoria menjadi takut hingga bersembunyi di pelukan Daniel. Lalu membuat isyarat tangan dengan panik. Hei Nona, untuk apa kamu menatapku seperti itu? Saat itu, aku ada di lantai bawah, lalu segera menghadang Charles dan Carla pada saat-saat genting itu. Bagaimana mungkin mendorong mereka? Mungkinkah aku bisa membagi diri? Apa dirimu yang lain kurang banyak? Paula melirik beberapa perawat itu. Apa maksudmu? Tidak disangka. Kamu berani menuduh putriku. Johnson bertanya dengan marah. Ini adalah rumah keluarga Wollens, bukan keluarga Moore. Untuk apa kalian orang luar menggila di sini? Bicara seolah-olah kamu bukan orang luar saja. Paula membalas tanpa sungkan. Kamu, Johnson benar-benar sangat emosi. Nona Tracy, bawahanmu terlalu gila. Perkataannya benar. Tracy langsung melindungi bawahannya. Johnson menjadi tak bisa berkata-kata. Victoria menarik-narik lengan baju Daniel, sambil meneteskan air mata kegetiran. Apa ada kamera pengawas di sini? Coba keluarkan. Maka akan tahu. Naomi lebih tenang dibandingkan Paula. Bab 943. Ini adalah rumahku. Mana mungkin ada kamera pengawas? Akhirnya Daniel bicara.
Aku bahkan tidak berbicara. Kenapa kalian berdua terus menuduh di sini? Kamu, Paula sungguh emosi. Dia pun menoleh ke arah Tracy. Kelihatannya kamu mau melindungi kesalahannya. Tracy menyerahkan Carla kepada Naomi. Lalu menatap Daniel. Benar saja. Setelah ada ibu tiri, anak-anak sudah tidak disayang lagi. Omong kosong apa yang kamu katakan? Daniel mengerutkan keningnya. Kalau begitu, anak-anak ikut denganku saja. Tracy malas berbicara omong kosong dengannya. Maka dia langsung membuat gerakan tangan. Dan pengawal wanitanya segera menggendong ketiga anak itu pergi keluar. Tracy, berhenti. Daniel berseru dengan marah. Kamu mengira ini adalah rumah keluarga Moore di mana kamu bisa berbuat seenaknya. Mereka bermarga Wollens. Mereka adalah anakku. Daniel Wollens. Aku yang melahirkan mereka. Mereka adalah anakku. Tracy sama sekali tidak menunjukkan kelemahannya. Anak-anak terus jatuh sakit dan terluka saat berada di sisimu. Sebagai seorang ayah, jika tidak mampu melindungi mereka, maka kembalikan anak-anak padaku. Siapa bilang aku tidak mampu melindungi mereka? Lalu, kenapa Carla mengalami masalah begitu pulang ke rumah? Dia diracuni saat di tempatmu. Jangan ribut lagi. Carlos berseru dengan marah. Pada saat ini, tiba-tiba Carla terus muntah tanpa henti, hingga mengotori tubuh Paula. Astaga! Carla! Paula berteriak dengan panik. Carla! Tracy dan Daniel segera menghampiri pada waktu yang sama. Tracy memeluk Carla, lalu memeriksa dengan panik. Carla, ada apa denganmu? Kamu jangan menakuti Mami. Kenapa bisa seperti ini? Daniel menjadi panik. Kondisi ini hampir sama dengan saat pertama kali sakit. Mami. Carla berbicara sambil menangis. Lalu mulai muntah tanpa henti lagi. Carla, Carlos dan Charles sangat terkejut. Cepat bawa ke rumah sakit. Bawa ke rumah sakit. Tracy sangat panik. Minggir. Di sini ada dokter. Johnson buru-buru mendorong Victoria. Biar aku periksa. Victoria membuat isyarat tangan dengan panik. Tracy mencekik leher Victoria dengan ganas dan menahannya di lantai. Bagaikan induk harimau yang sedang mengamuk. Lalu meraung dengan penuh kemarahan. Jika terjadi sesuatu pada putriku, aku akan membunuh seluruh keluargamu. Victoria langsung merasakan aura kematian. Matanya dipenuhi rasa takut. Apa yang kamu lakukan? Cepat lepaskan. Saat Johnson hendak maju untuk menghadang, Naomi malah mendorongnya. Beberapa perawat itu juga berdiri di samping dengan takut-takut, bahkan tidak berani untuk bernapas dengan kencang. Tracy, tenang. Daniel menarik tangan Tracy, lalu menasihati dengan panik. Lepaskan tanganmu. Biarkan dia mengobati Carla dulu. Kalau tidak, Carla akan kehilangan nyawanya. Tangan Tracy perlahan-lahan melepaskan leher Victoria. Dia mencubit pipi Victoria dengan kencang, lalu memberi peringatan sambil menggertakkan gigi. Kamu dengarkan aku baik-baik. Terserah saja jika mau merebut priaku. Tapi jika berani menyakiti anak-anakku, maka aku akan memotong dagingmu sepotong demi sepotong. Mengerti? Victoria sangat ketakutan hingga sekujur tubuhnya gemetar, sambil mengangguk tanpa henti. Sekarang juga, segera obati Carla. Tracy menariknya. Victoria hampir saja jatuh tersungkur. Johnson pun buru-buru maju untuk memapahnya. Kemudian, Paula menggendong Carla kembali ke kamar. Beberapa pengawal wanita yang lain juga ikut untuk mengawasi pengobatan yang Victoria berikan. Mereka, pasti mereka. Charles mengepalkan tangannya dan menunjuk Liva dengan penuh emosi. Charles, apa yang kamu lihat? Carlos segera bertanya. Mereka memaksa Carla minum obat. Saat aku menendang mangkuk obat itu, dia ingin memukulku. Charles menunjuk Liva dan berkata dengan sangat marah. Pasti mereka yang menindas Carla. Makanya Carla menjadi seperti ini. Semua orang memelototi Liva. Bagaimana mungkin? Liva buru-buru menjelaskan. Penyakit Nona Carla sangat serius. Jika tidak minum obat, tidak akan bisa sembuh. Aku hanya membujuknya untuk minum obat. Bagaimana mungkin aku memaksanya? Selain itu, mana mungkin aku berani memukul tuan muda? Bab 944. Plak. Perkataan Liva belum selesai. Naomi sudah menamparnya dengan keras. Sungguh bernyali besar. Tidak. Aku sungguh tidak. Liva ditampar hingga sudut bibirnya mengeluarkan darah. Dia berlutut di lantai sambil menangis.
Ada atau tidak, akan ketahuan setelah diperiksa. Tracy membuat sebuah gerakan tangan. Mengerti. Naomi segera mengangkat Liva untuk diinterogasi. Jangan. Liva buru-buru berlari ke lantai atas dan berteriak dengan keras. Paman, tolong aku. Paman, tunggu sebentar. Johnson buru-buru datang, lalu berdiri di depan Liva untuk melindunginya. Ini adalah keponakanku. Dia ikut membantu di sisi Victoria. Mungkin sifatnya sedikit keras kepala dan sulit diatur, tapi tidak mungkin memiliki niat jahat. Aku tidak peduli siapa dia. Tracy berkata dengan kemarahan yang meledak-ledak. Meskipun itu kamu, aku tetap akan membunuhmu jika kamu menyentuh anak-anakku. Kamu, Johnson benar-benar emosi. Paman, tolong aku tidak ingin mati. Liva ketakutan hingga menangis keras. Daniel, coba kamu bicara. Johnson menatap Daniel dengan penuh emosi. Kami sekeluarga datang untuk membantu. Sekarang kami ditindas oleh orang luar di rumahmu. Apa ini masuk akal? Daniel diam. Tidak ada niat untuk menentang. Baik, Johnson segera mengeluarkan ponsel dan menelepon. Berhubung kamu tidak peduli, Paman hanya bisa mencari Tuan Besar untuk meminta keadilan. Sudahlah, akhirnya Daniel bicara, lalu membuat gerakan tangan kepada Ryan. Ryan segera memerintahkan orang untuk menyeret Liva dan dua perawat yang memaksa Carla minum obat keluar dari sana. Paman, Paman, Liva menangis meraung-raung, merasa tidak rela. Sudahlah, tutup mulutmu. Johnson berseru dengan marah. Dia tahu bahwa Daniel masih memberikan jalan keluar bagi Liva dan yang lainnya, karena memandang Tuan Besar. Jika masih ribut lagi, takutnya kesempatan terakhir pun tidak akan ada. Melepaskannya begitu saja, Naomi tidak bisa mengerti. Bukankah seharusnya menginterogasinya? Tracy menatap Daniel dengan dingin. Tatapan matanya sangat rumit. Apa yang sebenarnya Daniel lakukan? Jika dibilang dia sakit hingga menjadi linglung, tetapi matanya tetap terlihat sangat fokus. Otaknya juga tidak terlihat bermasalah. Jelas-jelas Liva bermasalah. Jika memeriksanya, maka akan ketahuan dalang di belakangnya. Namun, pria ini malah tidak melakukannya. Meskipun sedikit takut terhadap Tuan Besar, tetapi tidak perlu sampai harus mundur dalam masalah sepenting ini kan. Dalam hal ini, meskipun ribut di tempat Tuan Besar juga pasti akan memeriksa Liva sampai tuntas. Mengapa Daniel malah melepaskan Liva dan kedua perawat itu? Mengapa tidak bersedia memeriksa sampai tuntas? Mungkinkah dia sungguh mencintai Victoria, berada di pihaknya? Namun, meskipun Daniel mencintai Victoria, tetapi tidak boleh sampai mengambil keselamatan anak sebagai taruhan. Ini tidak seperti dia. Sebenarnya apa yang ingin dia lakukan? Masalah ini sampai di sini saja. Siapapun tidak boleh mengungkitnya lagi. Daniel memberikan peringatan dengan nada dingin, kemudian mengusir Johnson secara halus. Paman Johnson, hari ini Paman sudah sibuk seharian. Seharusnya sudah lelah. Cepatlah pulang untuk beristirahat. Sejak awal Paman memang ingin pulang. Johnson merasa sangat canggung. Hanya saja, sore ini Paman sudah berjanji akan membawa Victoria untuk bertemu dengan Tuan Besar. Johnson sangat cerdas. Dia tahu bahwa Victoria tidak akan bisa melalui hari-hari dengan baik saat Tracy ada di sini. Maka dia pun ingin membawa Victoria pergi. Aku akan memberitahu Paman Sanjaya bahwa hari ini Victoria tidak bisa pergi. Daniel berkata dengan datar. Kondisi kakekku sudah stabil. Sekarang harus fokus pada Carla. Benar juga, Johnson mengangguk. Kalau tidak, setelah Victoria selesai mengobati Carla, barulah dia pulang bersama Paman. Sekarang penyembuhanku dan Carla harus mengandalkannya. Bagaimana dia bisa pergi? Daniel menatap Johnson dengan tatapan penuh arti. Tapi, Johnson sedikit merasa serba salah. Pada saat ini, seorang perawat datang menghampiri. Tuan Johnson, Nona Victoria meminta Anda pulang dulu. Dia akan tinggal di sini untuk menjaga Carla dan Tuan Daniel. Baiklah, Johnson tidak berdaya. Dia pun mencoba bertanya pada Daniel lagi. Liva dan dua perawat pergi. Apa mau Paman mengatur beberapa orang lagi untuk membantu? Bab 945. Aku akan menyuruh Lily membawa orang kemari. Paman tidak perlu khawatir. Daniel membuat gerakan tangan, kemudian pergi mengantar Johnson ke depan. Kalau begitu, Paman pergi dulu. Victoria tinggal di sini.
Mohon kamu menjaganya. Johnson menatap Tracy dengan perasaan tidak tenang, lalu menarik kembali pandangannya dengan panik. Tenang saja. Di sini adalah rumah keluarga Wollens. Daniel melirik Tracy sekilas. Baik, baguslah kalau begitu. Johnson bicara sedikit lagi, lalu pergi dengan perasaan tidak tenang. Daniel, kamu benar-benar sombong. Kamu mengira aku tidak bisa berbuat apa-apa di rumahmu. Tracy bertanya dengan marah. Jika aku sungguh ingin membunuh seseorang, kamu juga tidak akan bisa menghalangiku. Aku tahu kamu sangat hebat. Daniel menasihati dengan menahan emosinya. Namun, sekarang kondisi Carla seperti ini. Bukankah harus menunggu kondisi penyakitnya stabil dulu? Tracy berpikir benar juga. Pada saat ini, dia tidak boleh bertindak gegabah. Panggil Lily kemari. Daniel memberi perintah kepada Andy. Baik, Andy segera menelepon. Tunggulah di atas. Daniel membuat gerakan tangan mempersilakan. Tracy ikut naik bersama Daniel. Mereka berdua tiba di depan kamar Carla. Pada saat ini, Victoria sedang memberikan pengobatan akupuntur kepada Carla, sedangkan beberapa perawat membantu di sampingnya. Paula dan keempat pengawal wanita lainnya mengawasi mereka dengan ketat. Victoria tidak setenang sebelumnya. Sekarang dahinya berkeringat. Tangannya juga gemetar saat menusukkan jarum. Saat melihat hal ini, Tracy yang berdiri di depan pintu langsung mengerutkan keningnya. Daniel melangkah masuk dan mengingatkan. Tenanglah, harus menyembuhkan Carla. Victoria menoleh dan melihat Daniel. Dalam hati seolah-olah muncul sedikit kepercayaan diri. Dia pun lanjut menusukkan jarum. Apa ini sungguh efektif? Naomi bertanya dengan suara kecil. Tracy tidak bicara, melainkan pergi ke ruangan yang tidak ada orang untuk menelpon. Dengan cepat, panggilan itu terhubung. Tracy, kakak, aku ingin memohon sesuatu padamu. Katakan, aku ingin meminjam tabib dewa selama beberapa hari. Penyakit lamamu kambuh lagi, bukan aku. Jika bukan kamu, untuk apa menggunakan tabib dewa? Selesai bicara, Lorenzo langsung mengakhiri panggilan telepon itu. Tracy sangat tidak berdaya. Tabib dewa adalah tabib jenius khusus untuk Lorenzo. Sangat jarang muncul. Bahkan untuk Lorenzo saja, jika bukan masa-masa sangat kritis, maka tidak mungkin bisa mengundangnya datang. Waktu itu saat Tracy terkena racun yang sangat kuat, Lorenzo mengundang banyak dokter untuk menyembuhkannya, tapi mereka hanya bisa mengobati kondisi yang terlihat. Akhirnya, setelah kondisinya sudah sangat kritis, barulah dia menghubungi tabib dewa, membuatkan semacam cairan obat untuk Tracy, lalu memintanya untuk terus meminumnya. Barulah racun di tubuhnya bisa dinetralkan. Melihat kondisi Carla, Tracy merasa sangat khawatir. Jadi, dia menelepon Lorenzo untuk memintanya mengundang tabib dewa datang kemari. Tetapi tidak disangka, Lorenzo langsung menolak. Apakah sekarang sungguh hanya bisa berharap pada Victoria? Sudah dimuntahkan. Sudah dimuntahkan. Dari luar, terdengar suara Paula yang bersemangat. Tracy buru-buru keluar. Carla memuntahkan seteguk darah beracun, lalu mulai menangis kencang. Victoria kelelahan hingga terduduk lemas di lantai, sambil menyeka keringat di dahinya. Dia benar-benar ketakutan. Jika kali ini tidak bisa menyelamatkan Carla, Tracy pasti akan langsung membunuhnya. Carla, Daniel maju dan memeluk Carla, lalu menghiburnya dengan lembut. Jangan takut, papi ada di sini. Mami, aku mau mami. Carla merentangkan tangan mungilnya dan memanggil, Mami. Tracy segera menghampiri dan menggenggam tangan Carla. Mami ada di sini, Mami. Carla masuk ke dalam pelukan Tracy, lalu memeluk lehernya dengan sangat erat. Mami, jangan pergi. Jangan tinggalkan Carla. Mami, tinggallah di sini. Charles memeluk kaki Tracy, tidak bersedia melepaskan, sambil berkata dengan berlinang air mata. Anak yang tidak memiliki mami sangat menderita. Mami tidak ada. Kami sungguh menyedihkan. Daniel tidak bisa berkata apa-apa. Anak ini berbicara seolah-olah mereka terus ditindas di rumah ini. Bagaimana kamu menjadi seorang ayah? Benar saja. Tracy langsung memelototi Daniel dengan marah. Daniel ingin mengatakan sesuatu, tapi ia sulit membuka mulut.